Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik saja, selalu sehat dan bahagia selalu. Di siang hari ini izinkan kami untuk mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai proposal penelitian dan reproduksi naskah. Sebelum kita lanjut lebih jauh, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan diri saya sendiri beserta kelompok saya. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Fahren Hamid, yang kedua ada Devrianti Putri, yang ketiga ada M. Farhan, yang keempat ada Lutfi Rahman, yang kelima ada Emir Haditya Fauzi, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Wawa Marisa. Baiklah, mari kita lanjut ke materi yang pertama. Oke, materi pertama mengenai menetapkan dan menyusun instrumen. Seperti yang kita tahu, setiap penelitian memerlukan instrumen. Instrumen sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, menurut Roni. Setelah data dikumpulkan melalui instrumen, kemudian ditabulasi sebelum dianalisis. Sebagai contoh, apabila kita katakan bahwa untuk memperoleh data, kita gunakan metode wawancara, maka di dalam melaksanakan pekerjaan wawancara ini memerlukan alat bantu. Minimal alat bantu tersebut berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan sebagai catatan. Alat bantu ini disebut pedoman wawancara. Dengan demikian, dalam menggunakan metode wawancara, maka instrumennya adalah pedoman wawancara. Ada beberapa jenis dalam ragam dari instrumen, seperti tes, angket atau kuesioner, interview, observasi, dokumentasi, dan lain-lain. Baik, yang pertama ada tes. Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Ditinjau dari sasaran atau objek yang akan dievaluasi, maka dibedakan adanya beberapa macam tes dan alat ukur, yaitu tes kepribadian, yaitu tes yang digunakan untuk mengungkap kepribadian seseorang. Selanjutnya ada tes bakat atau aptitude test, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui bakat seseorang. Selanjutnya ada tes intelijensi, tes yang digunakan untuk mengadakan estimasi atau perkiraan terhadap tingkat intelektual seseorang dengan cara memberikan berbagai tugas kepada orang yang akan diukur intelijensinya. Selanjutnya ada tes sikap atau attitude test, alat yang digunakan untuk mengadakan pengukuran terhadap berbagai macam sikap seseorang. Selanjutnya ada tes minat atau measures of interest, yaitu tes yang digunakan untuk menggali minat seseorang terhadap sesuatu. Dalam menggunakan metode tes, peneliti menggunakan instrumen berupa tes atau soal-soal tes. Soal tes sendiri dan banyak butir tes yang masing-masing mengukur satu jenis variabel. Yang kedua ada observasi. Menurut pelaksanaannya, observasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu observasi non-sistematis dan observasi sistematis. Pada observasi non-sistematis, pengamat tidak menggunakan panduan observasi dan alat perekam. Semua hasil observasinya dicatat setelah selesai pelaksanaan observasi. Sedangkan pada observasi sistematis, pengamat mempergunakan pedoman observasi atau alat perekam lainnya. Pedoman observasi merupakan catatan yang berisi hal-hal yang akan diobservasi agar peneliti tidak lupa mengobservasinya. Yang ketiga ada dokumentasi. Dalam upaya mengumpulkan data dengan cara dokumentasi, peneliti menelusuri berbagai macam dokumen seperti buku, majalah, koran, dan sumber lain yang mendukung penelitian tersebut. Untuk melakukan penelusuran ini diperlukan pedoman tentang apa yang akan ditelusuri, baik itu subjek, gejala, maupun tanda-tanda lainnya. Hasil penulisan ditulis dalam bentuk naratif atau dalam bentuk checklist. Yang keempat, ada wawancara. Wawancara adalah suatu tanya jawab secara tatap muka yang dilaksanakan oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Tanya jawab dapat berlangsung dengan lancar
Dibutuhkan raport antara pewawancara dan responden sangat penting artinya. Ada 3 jenis wawancara menurut ada tidaknya pedoman wawancara, yaitu wawancara bebas. Si pewawancara tidak menggunakan pedoman wawancara, sehingga tanya jawab yang terjadi tidak terfokus pada satu tujuan, melainkan bisa melebar dari maksud dan tujuan dari wawancara tersebut. Selanjutnya ada wawancara terpimpin. Si pewawancara menggunakan pedoman wawancara yang dapat menunjukkan arah tanya jawab yang dilakukan. Pedoman wawancara telah disiapkan dari jauh hari sebelum kegiatan wawancara berlangsung. Yang terakhir, ada wawancara bebas terpimpin. Jenis ini merupakan gabungan dari wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Kebaikan dari wawancara bebas dan kebaikan dari wawancara terpimpin dikombinasikan dalam metode ini. Wawancara jenis ini dapat mengeksplorasi lebih dalam dari yang apa akan dicari. Wawancara ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif untuk menggali informasi sedalam mungkin agar mendapatkan data yang lebih akurat. Yang kelima atau yang terakhir ada angket. Angket adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi dari responden. Pertanyaan tertulis tadi dinamakan kuesioner. Biasanya yang mengisi kuesioner adalah responden sendiri. Menurut strukturnya, angket dibedakan menjadi yang pertama ada angket terstruktur. Pada angket ini, semua pertanyaan telah ditentukan jawabannya dan responden memilihnya dari jawaban yang tersedia. Karena responden menjawab kuesioner dari jawaban yang telah tersedia dan tidak menggunakan kata-katanya sendiri, menurut pengisiannya, angket ini digolongkan pada angket tertutup. Yang kedua ada angket tidak terstruktur, dan yang ketiga ada angket semi terstruktur. Keuntungan kuesioner atau angket itu sendiri adalah yang pertama, tidak memerlukan hadirnya peneliti. Yang kedua, dapat dibagikan secara serentak kepada banyak responden. Yang ketiga, dapat dijawab oleh responden menurut kecepatannya masing-masing. Yang keempat, dapat dibuat anonim sehingga responden bebas dapat menjawab dengan jujur. Dan yang terakhir, dapat dibuat terstandar sehingga bagi responden dapat diberi pertanyaan yang sama. Sedangkan untuk kelemahan kuesioner sendiri adalah responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada pertanyaan yang tidak dijawab. Yang kedua, sulit dicari validitasnya. Yang ketiga, walaupun dibuat anonim, terkadang responden membuat jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan yang terakhir, waktu pengembaliannya tidak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devrianti Putri Sumarsono. NPM saya 2019 12.500 777. Slide selanjutnya ada mengumpulkan data atau menyusun instrumen. Menyusun instrumen adalah pekerjaan penting di dalam penelitian. Instrumen yang baik akan menghasilkan data yang baik pula. Mengumpulkan data memang pekerjaan yang melelahkan dan kadang-kadang sulit. Untuk penelitian kuantitatif, pengumpulan data bisa diwakilkan dengan orang lain. Untuk penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak bisa diwakilkan karena peneliti perlu mendapatkan data seakurat dan sedalam mungkin agar permasalahannya dapat dikaji lebih mendalam. Selanjutnya ada analisis data. Di dalam analisis data ini ada tahap-tahapnya. Yang pertama ada tahap persiapan, yaitu kegiatan dalam langkah persiapan antara lain ada yang pertama, mengecek nama dan kelengkapan identitas pengisi. Yang kedua, mengecek kelengkapan data, artinya memeriksa isi instrumen pengumpulan data termasuk kelengkapan lembaran instrumen. Yang ketiga, mengecek macam isian data. Jika dalam instrumen terdapat data yang tidak menghendaki penelitian, maka item perlu di-drop. Yang kedua, ada tabulasi. Mengemukakan klasifikasi analisis data sebagai berikut. Yang pertama, tabulasi data. Yang kedua, penyimpulan data. Ketiga, analisis data untuk tujuan penarikan kesimpulan. Termasuk dalam kegiatan ini, antara lain 1. Memberikan scoring terhadap item-item yang perlu diberi skor. Kedua, memberikan kode terhadap item-item yang tidak diberi skor. Yang ketiga, mengubah jenis data, dimodifikasikan dengan teknis analisis yang akan digunakan. Yang ketiga ada penerapan data. Maksudnya adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus atau aturan yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian atau desain penelitian.
di mana dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, metode deskriptif. Kedua, ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknis analisis data menggunakan statistik deskriptif. Sedangkan untuk perhitungan menggunakan SPSS versi 20. Statistik deskriptif merupakan bidang ilmu statistik yang mempelajari cara-cara pengumpulan, penyusunan, dan penyajian ringkasan data. Penelitian Tony Wijaya 2019 41 untuk pengolahan data menggunakan rumus dari Supardi. Selanjutnya ada reproduksi naskah. Naskah adalah produk peninggalan masyarakat-masyarakat dahulu kala yang berupa bahan-bahan tulisan yang di dalamnya mengandung hal-hal mengenai sejarah bahasa, sastra, dan falsafah milik bangsa yang melahirkannya. Suatu naskah adalah semua barang tulisan tangan yang ada pada koleksi perpustakaan atau arsip. Misalnya, surat-surat atau buku harian milik seseorang yang ada pada koleksi perpustakaan. Dalam konteks lain, penggunaan istilah naskah tidak semata-mata untuk sesuatu yang ditulis tangan. Dalam penerbitan buku, majalah, dan musik, naskah berarti salinan asli karya yang ditulis oleh seorang pengarang atau komponis. Dalam perfilman dan teater, naskah berarti adalah teks pemain drama yang digunakan oleh perusahaan teater atau kru film saat dibuatnya pertunjukan atau pembuatan film. Reproduksi naskah merupakan definisi abstrak, merupakan representasi dari isi dokumen yang singkat dan tepat. Abstrak merupakan bentuk ringkas dari isi suatu dokumen yang terdiri atas bagian-bagian penting dari suatu tulisan dan mendeskripsikan isi dan cakupan dari tulisan. Reproduksi naskah abstrak merupakan suatu penyajian singkat mewakili isi tulisan sehingga menjadi bagian tersendiri dari tulisan tersebut. Abstrak berfungsi untuk menjelaskan secara singkat kepada pembaca tentang apa yang terdapat dalam suatu tulisan. Menurut sifatnya, abstrak itu dibagi menjadi abstrak deskriptif dan abstrak informatif. Perbedaan dari abstrak deskriptif dan abstrak informatif adalah abstrak deskriptif itu hanya menyajikan uraian singkat tentang isi tulisan, tidak menguraikan apa yang dibahas dalam tiap bab dan tulisan tersebut, disusun dalam kalimat tunggal, dan tidak memerlukan perincian yang bersifat detail ataupun contoh-contoh yang bersifat ilustratif. Sedangkan perbedaan dari abstrak informatif adalah ikhtisar yang lebih mendekati ringkasan suatu karya ilmiah. Dalam ikhtisar menguraikan tujuan penulisan dan memiliki pokok pikiran dan metode-metode. Baik, untuk macam-macam reproduksi naskah ada 3 macam, yaitu ringkasan, rangkuman, dan ikhtisar. Untuk pengertian ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Ringkasan adalah sari karangan tanpa hiasan. Ringkasan itu dapat merupakan ringkasan sebuah buku, bab, ataupun artikel. Fungsi sebuah ringkasan adalah memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan. Dengan membuat ringkasan, kita mempelajari cara seseorang menyusun pikirannya dalam gagasan-gagasan yang diatur dari gagasan yang besar menuju gagasan penunjang. Melalui ringkasan, kita dapat menangkap pokok pikiran dan tujuan penulis. Ringkasan, ciri-cirinya, inti tidak meninggalkan urutan dasar karangan. Kerangka dasar masih tampak jelas. Memangkas gagasan utama menjadi lebih ringkas. Tujuannya untuk memangkas gagasan. Nah, cara membuat ringkasan, caranya yaitu membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, mengadakan reproduksi, dan ketentuan tambahan. Nah, di sini ada ketentuan tambahan ketika membuat ringkasan. Yang pertama, sebaiknya menggunakan kalimat majemuk. Yang kedua, bila mungkin, ringkaslah kalimat menjadi frasa, dan frasa menjadi kata. Yang ketiga, jumlah alinea tergantung dari besarnya ringkasan, dan jumlah topik utama yang dimasukkan ke dalam ringkasan.
Yang keempat, bila mungkin, semua kata keterangan atau kata sifat itu dibuang. Yang kelima, pertahankan susunan gagasan asli, serta ringkaslah gagasan itu dalam urutan seperti urutan naskah asli. Yang terakhir, yang keenam, biasanya untuk suatu ringkasan ditentukan panjang ringkasan finalnya. Nah, lalu ada pengertian rangkuman. Apa sih itu rangkuman? Rangkuman itu adalah kegiatan menyusun gagasan pokok atau intisari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang pendek atau ringkas, dan yang perlu diperhatikan bahwa suatu rangkuman tidak boleh mengubah ide pokok dari teks aslinya. Nah, apa sih manfaat dari suatu rangkuman itu? Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa manfaat dari suatu rangkuman. Antara lain, 1. Menemukan secara cepat informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, menemukan bagian-bagian penting dari isi buku. Yang ketiga, dapat menggambarkan keadaan mengenai isi buku. Yang keempat, waktu yang digunakan untuk membaca jauh lebih singkat. Yang kelima, membantu keperluan yang sifatnya praktis. Misal, butuh intisari buku dalam waktu yang singkat. Baik, di slide ini akan menjelaskan langkah-langkah dalam rangkum. Yang pertama, bacalah teks secara cermat dan efektif, sampai dapat menangkap gagasan utama, kesan umum, sudut pandang, dan tema utama dari teks. Yang kedua, catatlah bagian-bagian yang dianggap penting. Yang ketiga, tulislah informasi berdasarkan bagian-bagian yang dianggap penting tersebut. Yang keempat, tulislah ulang intisari bacaan ke dalam bentuk kalimat tidak langsung, bergaya orang ketiga. Gunakan bahasa sendiri, bukan bahasa teks atau buku yang diambil secara utuh, menyeluruh, lengkap sekalipun dalam bentuk penuturan yang singkat. Yang kelima, tidak memasukkan pikiran, ilustrasi, atau contoh sendiri. Yang keenam, tidak mengubah keseimbangan dan penekanan pengarang asli. Yang ketujuh, menyusun draft atau kerangka untuk membuat intisari bacaan. Yang kedelapan, susun draft menjadi bentuk rangkuman yang baik. Pengertian ikhtisar. Pada dasarnya, sama dengan ringkasan dilihat dari tujuannya. Keduanya mengambil bentuk kecil dari suatu karangan panjang. Perbedaannya, ikhtisar tidak mempertahankan urutan gagasan yang membangun karangan itu. Terserah pada pembuat ikhtisar. Nah, untuk mengambil inti, dia bebas mengambil kata-kata, asal tetap menunjukkan inti dari bacaan tersebut. Ciri-ciri ikhtisar yang pertama, yaitu tidak mempertahankan urutan gagasan. Yang kedua, bebas mengkombinasikan kata-kata asal tidak menyimpang dari inti. Dan yang terakhir, atau yang ketiga, tujuannya untuk mengambil inti. Nah, itu adalah beberapa ciri-ciri dari ikhtisar. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, sekian materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.